Udah kenal di kelas mana Kang Faisal? Udah ya? Sudah Pak di ANSIS Pak. Oh, di Di kelas sebelumnya. Ya, oke, no. Kelasnya Pak Cahyono Pak Demi ya. Sip, alhamdulillah ya. Di semester lalu Pak. Ya, nuhun ya. Jadi udah kenal begitu ya. Pak Sumpena hatur nuhun. Saya sudah dijadikan host. Sudah dipindah Pak. Ya, nuhun ya. Baik, Bapak-bapak silakan dulu lihat videonya tadi, videonya 2. Kang Faisal minta tolong dari daftar nama yang ada dibuat. Filenya belum itu, udah di-share di sini deh. Udah di-share di atas itu. Saya belum lihat share filenya katanya. Ini ada di WhatsApp. Di WhatsApp, Pak. Pak siapa ini? Pak Widarta. Oke, saya cek. Sudah saya cek, belum kelihatan, Pak. Pak Panji ya, sudah ada? Sudah? Oh, ada yang lagi join karena sekarang ya. Ada yang sedang join. Saya 2 kali saya inikan lagi, saya share lagi. Iya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, mangga. Ya, jadi 2 kali mohon maaf. Jadi yang sudah ngelihat itu paksa 2 kali nggak apa-apa lah ya. Ya. Nah, minta tolong yang genap melihat, ya salah satu lah ya. Genap, ganjil, lihat. Daripada dulu hapus yang atas. Oke, ini salah sekarang. Kang Faisal, kita akan bikin kelompok kerja 4 orang hasil dari tes DISC. Jadi teman-teman diminta tes DISC di internet. Nanti hasilnya dikirim ke Kang Faisal dan saya. Dan Kang Faisal minta tolong di list yang masuk ke DISC siapa. Nah, kemudian dibuat grup 4 orang. Gitu ya Kang Faisal ya. Oke, sip. Baik, jadi yang sambil melihat, yang sudah melihat, sambil cari di internet DISC free test. Jadi lakukan dari internet. Hasilnya kirim ya. Jadi sambil melihat, sambil ini minta tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat, mencari DISC free test. Ini psikologi tes dari internet. Dan lakukan tes. Hasilnya kirimkan ke saya dan Pak Faisal. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa mengkoordinir 1 orang dulu. Saya minta tolong wakilnya. Ada siapa yang saya Pak gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak boleh, ibu-ibu boleh. Please.
Oh ya, absennya di CX ya. Absennya di CX dan yang belum absen ini Pak Faisal minta tolong di approve di MS Team yang sit in. MS Team Kang Faisal bisa masuk ya? Bisa Pak. Ini kalau nggak salah udah, sebentar saya coba cek lagi ya. Kalau nggak salah udah masuk semua, tapi saya cek lagi. Ya. SDA. Oke, terima kasih. Loh, baru 7 yang masuk Pak. Pending request. Nah, Ini lagi ada yang join. Oh, oke ya. Yang sit in tapi nanti ngambil di FRS ya. Jadi sekarang masih statusnya sit in karena satu dan lain hal. Tapi tolong nanti ambil FRS karena kita akan bikin grup. Kecuali yang sama sekali enggak, ya enggak ikut dalam pembuatan grup dan memang tidak akan meneruskan gitu. Baik, jadi apakah ada pertanyaan tentang DISC free test di internet? Oh, masih sedang ada yang join ya, lagi join baru nih. Jadi kayaknya belum mendapatkan link itu ya. Oke, apa teruskan aja dulu. Ini memang pertama bisa gini. Ya Pak, jadi Bapak-Bapak yang sit-in ini mohon dipastikan yang ngambil di FRS akan mengambil FRS siapa? Karena akan dibuat grup kelompok. Karena kalau enggak menjadi repot nanti. Kita akan konsentrasi kita akan terpecah. Ada yang sudah DISC pretest, ada yang sudah ada pertanyaan atau sudah jalan semua? Sudah mulai. Ya, silakan. bro, Ini karena ada yang sedang bergabung. Masih ada yang akan bergabung lagi nggak? Nggak apa. Cintanya kirimkan lewat VA saja ya Pak. Oke, silakan. Lewat PM kalau pertanyaan yang personal ke PM. Pertanyaan umum boleh ke grup sini. Pak, punten saya belum masuk ke grup WA tersebut Pak. Oh, is that right? Oh my God. Maafkan aku kan. Sudah ya Kang Faisal? Iya Pak, terima kasih. Sip. Ya. Karena sedang ada yang baru saja bergabung, saya kirimkan lagi ini tuh yang di atas saya hapus.
Clear ya, Kang Faisal ya? Ya, Pak. Ya, sip. Jadi lakukan DIC free test dari internet, hasilnya kirim ke saya dari Kang dan Kang Faisal untuk membuat grup. Terus yang genap melihat YouTube yang di Jepang, yang ganjil lihat YouTube yang di Belanda. Oh, jangan lupa absen masing-masing di CX. Pak, izin Pak, kalau yang masih sit-in gimana Pak? Yang sit-in, Kang Faisal bisa MS Boleh, Team? Pak. MS Ya, Team bisa? nanti maksudnya isi dulu DIS-nya gitu, Pak. Nanti saya bisa Betul. tandain sebagai orang yang masih sit-in, Pak. Oke, sip. Nah, Ya, kalau di six-nya belum bisa berarti ya? belum bisa. Belum bisa, yang sit-in belum bisa. Oleh karenanya absennya dengan asisten dulu. Dan di MS Team, Kang. Mungkin MS Team bisa, Kang ya? Kang Faisal? Bisa, Pak. Bisa asal masuk ke MS Teams-nya. Ya. Dicari nama join kelas ini. Kelas SA50521. Nama kelasnya sudah saya masukkan, Pak, di sana. Oke. Sip. Di WA maksudnya. Oh, linknya udah masuk juga situ. Baik, mudah-mudahan sudah di hasilnya. Nanti sambil jalan. Sekarang saya ingin sambil kenalan. Saya panggil satu-satu. Yang saya panggil minta tolong dibuka kameranya. Dan kemudian tanya jawab dengan saya. Ya, jadi sekarang saya share screen. Vanessa, Ibu Vanessa siapa? Vanessa. Iya Pak, saya Pak. Ibu Vanessa siapa? Oke, dari TPS ya? Ya. Iya Pak. Jadi udah hafal aku mukanya. Oke, terima kasih Vanessa. Jadi udah hafal aku mukanya. Oke, terima kasih Vanessa. Kemudian Anissa. Kemudian Anissa. Iya Pak, halo. Anissa, ya.
Ya Bu Anissa. Ini sambil ini aja. S1 di mana Bu Anissa? S1 di Brawijaya, Pak, Wijaya. Sekarang tugas dinasnya di dari teknik. Sekarang di Jakarta, Pak. di Jakarta tuh di Monas atau di mana? Ya di mana? Di Dijen Sumber Daya ada apa? Di Jakarta tuh di Monas tuh di Enggak, Pak, mana? saya dari reguler, bukan dari kelas B. Ya di mana? Oke. Dijen Sumber Daya ada apa? Oke, terima kasih Bu Anissa. Ya. Ini sambil. Iya, Pak. Terima kasih. Ini sambil terima kasih. Ini umrah ya. Sambil pengairan umrah Bu ya. Umrah ya. Pengairan umrah Bu ya. Iya, Pak, pengairan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Yudo. Pak Yudo. Iya, Pak. Ya, Pak Yudo dari mana, Pak? Nah, saya dari pengairan umroh juga, Pak. Oke, sama. Oke, terima kasih. Di tugasnya sekarang dinasnya di? Sama Pak, saya reguler, Pak. Oh, reguler. Iya. Reguler. Oke. Alfa Ansori Fatur Rahman. Hadir, Pak. Pak Azhar dari S1-nya dari? Teknik pengairan Universitas Brawijaya juga, Pak. Oh, kebetulan. Sama. Oke. Iya. Dinasnya sekarang di? Nggak di mana-mana, Pak. Mahasiswa reguler juga sama, Pak. Reguler juga. Oke. Oke, terima kasih Pak. Yudi Mustafa Ya, Suara. Ya. Pak Yudi Mustafa Suara. Yang lain tadi tetap tes di IC Free Test sambil lihat YouTube masing-masing tadi. Silakan. Pak Yudi nggak ada? Ada ya. Pak Lukman. Lukman Khairuddin Darmawan. Pak. Iya. Saya Lukman, Pak, dari ITS. Dari ITS. Kameranya bisa dibuka, Pak? Sudah saya buka ini, Pak. Gelap ya. Sebentar. Pak Lukman. Oke. Apa enggak? Oh ya, kelihatan. Ya, mungkin lembar yang lain. Ya, oke, Pak Lukman, terima kasih. Ya. Dari itu sekarang dinasnya di mana, Pak Lukman? Saya sama kayak yang sebelumnya, Pak, reguler, Pak. Yang reguler ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Lukman. Pak Irfan Humaydi. Ya, Pak. Pak Irfan dari? Ya, dari Unjani, Pak. Dari Unjani. Iya. Dinasnya di? Di Bandung, Pak. Apa, reguler atau di SDA atau di mana? Oh, enggak, reguler aja sih. Reguler saja. Oke. Biar ini Pak Faisal, jadi ini kan ada yang kerma ya, kerma dari PU, kemudian ada yang reguler gitu ya, betul Pak Faisal? Kang Faisal, ya, Pak. Ada yang PU, ada yang ke kerma PU, ada yang reguler gitu ya? Ya. Oke, sip. Terima kasih ya. Pak Bernardus Sena Pasereng. Iya, Pak. Iya, minta tolong dibuka kameranya, Pak. Aduh, maaf, Pak. Ini kamera saya rusak, Pak. Oke. Dari S1-nya di mana? TPSDA, Pak. S1 universitasnya. Iya, Oh, TPSDA. ITB. TPSDA, Pak. TPSDA. ITB. Okay. Yang mana? Oke, sekarang dinas di mana? Reguler?
Udah dinas di PU? Kerma atau bukan? Saya ambil fast track, Pak. Fast track ya. Oke, fast track. Fast track. Oke. Terima kasih ya. Jonathan Raditya Valerian. Ya. Valerian. Ya, dari Valerian. Ya. Halo, Pak. Ya, dari mana? Dari mana, Kang? S1-nya? S1-nya? Di TPSDA, Pak. Oh, TPSDA sih. Aku belum hafal. Belum dinas ya? Belum dinas ya? Fast track juga? Fast track juga? Mbak. Iya. Iya. Nah. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sufyan Jawas. Sufyan Jawas. Dari TPSDA, Pak. TPSDA juga. Oke, fast track juga, fast track juga. Iya, Pak. Banyak kita. Oke, terima kasih. Muhammad Fikri. Terima kasih. Muhammad Fikri Purnama. Iya, saya, Pak. Iya, dari? Pagi, Pak. Iya, dari? Lagi. Saya dari TPSDA, Pak. TPSDA. Fast track juga? TPSDA. Iya, fast track, betul. Oke. Ini banyak ya. Oke, terima kasih ya. Aris Kurniawan. Iya, Pak. Dari mana Pak Aris Kurniawan? Dari Pak. Dari satunya? Dari ITN Malang, Pak. Dari ITN, Pak. ITN, Pak. ITM Malang, ya. Apa? Kerma PU? Bukan, Pak. Reguler aja. Reguler. Ya, sekarang konsultan. Oh ya. Baik, terima kasih. Ahmad Nur Wahid. Terima kasih. Sedikit. Iya. Ahmad Nur Wahid. Ahmad Nur Wahid. Ada? Tidak ada? Halo, Pak. Ada, Pak. Maaf, Pak. Tadi ke-mute ternyata. Oke, dari mana satunya? Dari TPSDA ITB, Pak. Iya. Astrek juga ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Idarta Kusuma. Iya, Pak. Iya, Pak. Idarta Kusuma. Mana nih? Kameranya belum kelihatan. Udah kelihatan, Pak? Udah kelihatan, Pak? Oh ya, sekarang udah. Dari S1-nya? Di Pakuan, Pak. Pakuan Bogor. Unpak ya? Iya. Oke. Sekarang reguler juga? Gimana, Pak? Sekarang PU atau di mana? Saya kerja di swasta, Pak. Konsultan di Perencana Jaya, Jakarta, Pak. Oke. Kasih ya. Kasih. Pascal Tandau. Pascal Tandau ada? Ya, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Pascal ya. Ya. Dari? Saya dari TPSDA Fast Track. Oh, oke. Banyak TPSDA. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Yang sit in minta tolong di WhatsApp ya. Sit in, kemudian memperkenalkan diri seperti tadi, masukkan WhatsApp, nanti saya tambahkan. Dan status ininya. Baik, Bapak Ibu sudah melihat video yang tadi dan DIC, saya kira ini sebagian besar sudah pada mengerti pola ini saya. Jadi saya minta bikin. Kali ini 15 yang sit-in mungkin ada berapa? 34, 20 lah totalnya. Jadi Kang Faisal kalau dibagi 4-4 jadi mungkin ada 5 grup. Gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi saya dengan begini ada bayangan Bapak Ibu sekalian yang mengambil PSDAT ini. Baik.
Stop screen. Baik, karena ini saya tambah satu lagi kita setel aja video satunya lagi yang saya carikan video ini. Ini sudah sering juga saya kira. Baik, saya akan setel di sini. Stop screen dulu. Kemudian di WhatsApp yang ada. Dikit sekedap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 22 Maret 2018 saya sedang di daerah lokasi banjir di Jati Handap. Ini lokasinya seperti ini. Jadi penyebab utamanya diduga karena curah hujan yang memang sangat tinggi pada hari Senin ya, dari Senin sekitar jam 3. Curah hujan yang sangat tinggi dan catchment areanya di daerah Hulu. Itu kemudian mengalirkan debit dengan jumlah yang besar. Nah, ketika debit yang jumlah besar tadi, daya tampung dari sungai ini tidak mencukupi lagi. Misalnya kalau ini return periodnya 1 tahun, maka curah hujan yang datang bisa jadi 10 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun. Kita perlu ngecek curah hujan yang ada dan kapasitas dari sungai ini. Nah, ketika airnya demikian besar, maka struktur inilah tidak kuat. Yang diperhatikan. Ya, Bapak Ibu, kelihatan ya di screen-nya? Kang Faisal, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, pertanyaan saya minta tolong nanti dikirim ke WhatsApp dan juga dimasukkan ke dalam mes team tadi, masing-masing tadi. Bagaimana merubah kondisi seperti ini menjadi kondisi seperti yang dilihat dalam YouTube yang di Jepang. Satu lagi YouTube yang di Belanda. Jadi berbeda-beda yang lihat. Yang tadi yang mana? Yang ganjil ngelihat, atau kebalikannya tadi Pak, yang salah satu ngelihat di Jepang, satunya ngelihat di Belanda. Pertanyaan pertama, bagaimana tahapan-tahapan merubah situasi banjir bandang yang baru juga terjadi di Pastur, sebelumnya di Cahem, sebelumnya di Ujung Berung, dan sekarang di Kalimantan Selatan, dan di mana di Malang juga katanya terjadi begitu. Sumedang longsor ya situnya. Menjadi kondisi seperti yang dilihat di YouTube saya yang satunya di Jepang, bantaran sungai, dan juga di Belanda, itu transportasi air ya, ada wisata air di Giethoorn di sana. Tahapan seperti apa? Jadi ini kurang lebih itu nanti ringkas dulu, baru nanti terakhirnya kita diskusi. Itu ringkas saja dulu, kirimkan. Pertama lewat WhatsApp aja biar mudah ya, PM ke saya dan Kang Faisal. Itunya. Langsung ke Bapak ya Pak? Saya dan Kang Faisal, dua tadi. Kang Faisal asisten itunya. Baik Pak. Oke, jadi ini saya teruskan filmnya dan nanti kita setel lagi itu yang di Jepang gimana, di Belanda gimana. Tapi kalau konsentrasi masing-masing langsung sambil diketik aja. Jadi jangan nunggu nanti. Jadi sebaiknya tugas-tugas tadi yang seperti ini selesai, rangkuman ini selesai saat di kelas ya. Jadi tidak menambah beban. Kalau nambah di luar kelas itu artinya nambah lebih baik lagi. Oke, ada pertanyaan kah
dari Bapak Ibu semuanya. Izin Pak. Ya, silakan. Itu rangkumannya dikirim ke WA pribadi Bapak? Ya, PM biar di pribadi dong, karena kan sama-sama dengan yang pribadi, lain. ya. Pribadi ya, saya dan Kang Faisal. Kang Faisal ada di situ kan, tuh Pak gitu. Baik, terima kasih. Jadi keaktifan itu nanti akan menjadi poin besar dalam proses penilaian. Oleh karenanya mohon aktif dan mohon dibuat sebaik-baiknya. Konsentrasi saja sih sebetulnya gitu. Untuk itu. Ada Kang Faisal, oke. Silakan yang Oke, saya teruskan dulu. Saya teruskan ini. Terus saya minta satu orang wakil kelas, please, yang mau mereport-report dengan saya mengelola di kelas. Ya, kirimkan PM dulu. Oke, saya teruskan ya. Tik. Saya teruskan. Oke, sambil ini biar nggak kelewat, saya suka kelewat. Perhatikan di sini, di sebelah kiri ini, apa penyebabnya ini terjadi? Ya, terutama yang kontraktor paham. Saya pernah di kontraktor. Kenapa ini terjadi? Kenapa di tempat lain masih kuat? Banjir, Pak. Oh ya banjir. Nah, tetapi bahkan ada yang tidak kena banjir juga ini runtuh sendiri. Ya, tolong disinggung di rangkuman tadi. Ya nanti saya share ke di akhir kelas saya share yang video yang lainnya. Nah, jadi ya kebetulan ini saya tunjuk ke situ. Ini PR berat bagi kita. Dan salah satu solusinya adalah integritas, ya. Anti korupsi. Kebetulan saya pernah di kontraktor dan sekarang ngajar pendidikan anti korupsi. Jadi tujuan kelas ini itu tidak hanya mendapatkan nilai A, tapi saya berharap Bapak Ibu punya motivasi kuat gitu ya. Untuk bisa menolong. Ini menolong itu berkorban ya. Bukan mendapatkan proyek ya, dapat proyek itu bagian dari proses menolong, bagian proses berkorban. Gitu. Demikian sehingga pertanyaan tadi saya tentang Jepang Belanda, tahun 70-an Jepang juga begitu, banjir. Di Singapura, di Marina Barrage, Pak Lee Kuan Yew itu tahun 70-an 20 tahun membersihkan sampah. Sama Pak Mahathir juga gitu, bikin smart tunnel di Malaysia. Nah, kapan kita? Beranikah Bapak Ibu meniatkan 25 tahun lagi insya Allah Indonesia bisa bangkit seperti Jepang, seperti Belanda, seperti juga Pak Lee Kuan Yew, seperti juga Pak Mahathir. Gitu. Sorry, sampai di sini ada apa? Ada pertanyaan, please? Atau ada tanggapan lah? Mestinya ada lah. Ini proses yang berat ini. Konsultan, kontraktor, apalagi yang pernah. Ada yang di kontraktor kah? Nggak ada yang kerja di kontraktor? Ada yang kerja di kontraktor? Ada? Nggak ada? Dulu ada? Pak. Oke. Kang Stefan Theophilus, kerja di kontraktor? Dulu Pak, cuma setahun setengah Pak. Oke, setengah. Nah, cuma setahun setengah sama dengan saya. Nah, nggak di kontraktor terus. Susah jawabnya. Sebentar, Kang Stefan ini reguler, bukan dari PU. Saya PU Pak. Ini Pak, tesisnya bareng Bapak Pak. Oh, sit-in ya? Iya Pak. Sit-in, tapi FRS ngambil nanti ya, Kang Stefan? Ambil Pak, ambil Oke, Pak. Ya. Tadi tolong di PM ke situ, ya saya ngambil sit-in, dan nanti ngambil FRS, nanti saya masukkan dalam daftar absen tadi. Baik Pak, baik. Ya, oke, terima kasih. Oke. Terima kasih, ya di kontraktor paham. Tadi ada yang nanya, Ibu-ibu di belakang Pak Stefan? Iya Pak. Iya. Kalau ini lokasinya di tikungan luar sungai nggak Pak? Ini bagus ya. Ada, saya kira begitu. Ada sebagian di tikungan luar sungai ya. Gimana? Ada tambahan informasi kalau tikungan luar sungai? Tikungan luar sungai jadi kehantam gitu Pak ya? Kemungkinan Pak. Oke.
Ini Bu mana? Ini nggak kelihatan kameranya. Oh iya. Lupa. Saya saya sit in juga, Pak. Oh, Bu sit in juga ya. Ya nanti punten nanti ingatkan saya nulis di Excel yang sit in tadi biar terrecord absennya gitu. Oke, Bu Ira dari S1 dari mana? Saya Undip, Pak, S1-nya. Kenal Bu Eka ya? Bu Eka. Bu Eko? Bu Eko ya, Bu Eko. Bu Eko pernah dekan ya? Eko, iya, Pak. Pak Suripin ya. Ya, terima kasih. Dosen di sana Bu Ira? Bukan, Pak. Saya Kerma PU, Pak. Oh, Kerma PU. Sekarang tugas di? Pus Air, Pak. Di Urbintek sekarang. Di Jakarta atau Pus Air di Bandung? Pus Air yang di Bandung, Pak. Di Bandung, dekat Bandung. Udah lihat ya sini Bu ya? Ini di Cicahem. Ya, lihat ya. Ibu di belakangnya, latar belakangnya apa nih? Di Belanda atau apa nih? Apa ini? Virtual background-nya? Oh, ini perpustakaannya di Korea, Pak. Oh, di Korea. Pernah ke Korea? Belum, Pak. Lihat, pengen ya, Korea ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ira. Ini tikungan luar bisa jadi ya, tikungan luar. Tapi saya tanya dulu. Bu Ira, ada tikungan luar yang masih kuat. Kira-kira selain misalnya begitu, asumsinya ada yang masih kuat ya. Seperti ini nggak roboh di sebelah sini. Ini kira-kira kenapa ini? Ada dua, Pak, kemungkinan konstruksinya yang kurang kuat atau memang stabilitas tanahnya, Pak, yang ini. Bisa. Ya. Dengan kalau stabilitas tanah memang itu dah. Tapi waktu mendesain retaining wall tentunya harus memperhitungkan ya. Sudah memperhitungkan bahwa kekuatan retaining wall tadi dengan tanahnya harus menyatu sedemikian sehingga kuat. Ya, kecuali ada gempa yang di luar kapasitas sehingga ini. Tapi kalau hanya banjir saja, kalau konstruksi kurang kuat kira-kira apa ya? Kurang kuat apa aja? Kenapa kesalahan ininya? Berarti antara desain atau di pelaksanaannya, Pak. Oke, teruskan. Seandainya desainnya benar, konsultannya ada bagus-bagus gitu kan? Tadi banyak konsultan. Kira-kira pelaksanaannya apa di mana ininya? Masalahnya? Kekuatan campurannya mungkin ya, Pak. Bagus. Ibu pernah di kontraktor kah? Ini tepat benar jawabannya, bagus. Pernah di kontraktor, Bu Ira? Ya, tapi bukan air bangunan gedung, Pak. Oh, gedung. Jadi tahu juga kan campuran itu kan, tahu kan ya. Kira-kira campuran. Kalau yang ini yang baru fast track, yang baru TPSD mungkin nggak kenal. Tapi kalau yang sudah pernah kerja akan tahu. Kira-kira gimana sih Bu? Kenapa ini? Tahu gimana nih? Campurannya gimana? Kok bisa begini? Karena atasnya utuh, Pak. Atasnya utuh. Ya, campurannya bisa jadi campuran semen sama pasirnya, semennya kurang begitu kan ya? Kurang ya. Kenapa? Karena menghemat ya. Menghemat dalam pengertian lain perilaku koruptif. Belum tentu terbukti korupsi. Ya, karena untuk korupsi itu sebuah proses yang panjang, tapi perilaku koruptif itu mengurangi campuran jumlah semennya. Sehingga ini yang ingin saya sampaikan gitu, dan teman-teman semuanya, kalau Anda pernah melakukan rehabilitasi bangunan-bangunan air, pekerjaan Wira sekarang kalau saya suruh milih, atau Pak Stefan, saya suruh milih membangun baru atau merehabilitasi ini, lebih suka mana? Lebih mahal mana, merehabilitasi atau membangun baru? Lihat panjangnya dulu. Nah, kalau seandainya sama panjangnya, ukurannya, kubikasinya. Pak Stefan? Nanti kalau rehab pondasinya Pak kita nggak tahu di mana. Nah. Mungkin bangun baru kali ya. Bangun baru. Pak Stefan, pernah di kontraktor kan? Ayo gini, karena rehabilitasi atau bangun baru. Dan apa kesulitannya para rehab? Nyambungnya Pak itu Pak, nyambungnya dari pondasi ke struktur atasnya agak sulit Pak karena yang bolongnya di tengah. Ya. Nyambungnya, membongkarnya saja. Kalau seandainya keputusan membongkar saja memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi teman-teman semuanya terutama kawan-kawan yang sedang baru dari S1 belum pernah kerja di lapangan. Kalau pengawasan kurang, barangkali kita tidak ingin korupsi, ya. Apalagi kalau udah pengen koruptif supaya untungnya besar, ya lain lagi, tambah repot lagi kan. Gitu. Izin sedikit, silakan. Pak Agung. Iya, mangga. Kalau boleh tahu ini kondisinya di daerah padat, Pak ya?
Betul, daerah Pak. padat penduduk gitu. Betul. Ya, Jadi mungkin dari sisi pengerjaannya kan juga campuran materialnya juga kurang maksimal karena masih manual. Mungkin Pak ya. Bisa. Kondisi seperti ini, terus kedalaman untuk fondasi juga kurang kuat, apalagi di daerah putaran Pak ya, belokan lah gitu. Jadi ada tekanan yang besar. Sementara dengan kondisi strukturnya yang seperti gini dengan manual kalau boleh bilang seadanya lah gitu ya. Mohon maaf nih. Terus untuk transport material ke dalam dengan menggunakan molem atau sejenisnya kan susah di sini. Jadi ini sepertinya mengaduk biasa. Jadi memang ya seperti ini akhirnya kondisinya. Strukturnya tidak kuat. Kan seperti itu, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini pengen lihat kameranya nih Pak, siapa ini? Pak Wisnu? Atau Pak siapa? Oh, Pak Aris. Terima kasih. Ya, ini sudah kelihatan pengalaman sekali. Pernah dikontrak Pak Wisnu. Pak Wisnu, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Iya Pak, saya ingin menambahkan Pak, mungkin kalau dari pekerjaan juga kita misalnya sebagai pemilik pekerjaan juga kita melihat betul seperti Bapak bilang pengawasannya mungkin di sini juga kurang ini Pak, pipa-pipa keluaran air untuk di setiap 1 meter persegi pasangan batu kali ini Pak. Jadi mungkin kalau kita lihat di belakang konstruksi ini daerahnya lebih tinggi dan kita lihat di sini juga jenuh air. Mungkin selain pengaruh sungai, pengaruh dari infiltrasi keluaran air yang bertemu di dinding pasangan batu ini, Pak. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Ya. Kalau teknis-teknis tadi memang harus lebih teliti lagi konsultannya, desainnya, sepatu dari fondasinya sampai di mana, harus sampai juga boringnya juga harus sampai gitu. Tapi yang terima kasih, saya kira itu semuanya harus diperhatikan karena kalau sudah terlanjur begini ini lebih berat lagi melaksanakan rehabnya. Bangunan irigasi saya kira ini susah untuk dijawab seperti ini. Berapa persen kira-kira bangunan kita yang berkualitas seperti ini? Lebih kecil dari 5%, 10%, 25%, 50%? Ada yang bisa menyampaikan? Pak Aris, tadi kayaknya detail Pak Aris tadi. Kira-kira gimana Pak? Untuk yang mana Pak? Bangunan air kita yang kelas menengah kayak gini. Irigasi atau wilayah sungai Pak? Maupun sungai gitu. Kalau irigasi sekitar 45% Pak. Itu kewenangan daerah Pak. Jadi daerah yang kemampuan untuk OP-nya juga sangat berkurang. Kualitasnya gitu ya. Boleh kalau yang di wilayah sungai juga, ini salah satu juga OP-nya juga kurang Pak. Karena sebagaimana kita tahu bahwa anggaran untuk OP ini sangat minim Pak. Ini lebih banyak ke arah ke rehabilitasi sama pembangunan Pak. Sementara seperti itu Pak. Baik, ya teman-teman semuanya saja. Ini justru saya berharap kita diskusikan di ruang kuliah Pak ya. Kita di ruang kuliah agar kita menyadarinya. Karena Bapak-Bapak terlanjur berani ngambil S2 MPSDA. Jadi masalah utama kita adalah keterbatasan anggaran dan kemudian integritas. Satu lagi Pak, mohon maaf Pak. Gimana, silakan. Ini masalah sepadan sungai Bantaran ini kan semua terisi Pak. Beda dengan yang di luar negeri bahwa sungai ini aliran sungai ini instream ini tidak, mohon maaf nih, tidak dipantatin gitu Pak dengan rumah, tapi dengan mukanya Pak, dengan wajah ini. Mohon maaf. Lalu mulainya dari mana dulu Pak? Mau dimukakan. Akan menghormati. Inilah yang kemudian di PSDAT ini sebaiknya kita mengenal PSDA undang-undang. Undang-undang kita baru saja dirubah di 2019 baru saja. Tahun 2004 saya ikut hadir ke DPR mewakili ITB. Waktu tahun 2004 itu sudah seluruh perguruan tinggi yang hadir, UI, UTS, UGM, ITB, Unhas, UNSU itu tidak setuju Undang-Undang Nomor 24 itu disahkan. Kenapa? Karena ekonomisasi air nampak sekali. Sedangkan faktor sosialnya kalah. Ternyata memang kemudian sudah 2 kali ditinjau oleh MK karena orang mengajukan. Tinjauan pertama itu gagal dan tinjauan kedua akhirnya dibatalkan ya.
Nah, sekarang ada 2019. Maka Bapak Ibu saya berharap terutama yang muda-muda ini yang baru lulus S1 siapkan 25 tahun ke depan untuk menyiapkan undang-undang yang baru. Jadi setiap 25 tahun saya kira sah untuk bisa memperbaiki lagi. Dengan begitu sekaligus adalah memperhatikan betul secara detail undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang PSDA. Mudah-mudahan jadi mulainya dari mana? Tadi pertanyaan tadi Pak Haris dan kawan-kawan, Pak Wisnu, Pak Stefan, mulainya dari mana membetulkan ini semuanya? Ayo kita perhatikan secara detail undang-undang PSDA tahun 2019 dan dengan begitu bersamaan itu kita paham kayaknya untuk menyelesaikan masalah kayak gini seperti tadi kayaknya nggak kebayang tuh dari mana nih, karena kurang lebih 45% situasi kayak gini dan artinya anggaran kita sekitar 45% tidak efektif menyelesaikan masalah di lapangan, bahkan bisa menjadikan masalah yang kemudian menambah jadi masalah gitu, padahal uang kita terbatas gitu. Lalu bagaimana? Nah, ini yang kemudian harus kita pikirkan tanpa menyalahkan siapapun, tapi menyiapkan diri kita untuk bisa mencari solusinya. Gitu ya, Pak Wisnu, Pak Aris, Pak Stefan, dan Bu Ira, dan teman-teman yang lain. Mohon rangkuman dan juga rangkuman sedikit dulu sekarang dimasukkan di ini kan, dikirimkan. Tapi mohon nanti kemudian pekan depan dituliskan renungan yang nggak mendalam. Kalau perlu ada referensi-referensinya yang nanti dengan Kang Faisal menjadi tugas besar kita semua untuk bisa merencanakan langkah-langkahnya bagaimana untuk bisa kontribusi secara tepat ya masalah ini. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada kontribusi yang lain? Izin Pak. Ya, Pak siapa ini? Saya Widarta Pak. Pak Widarta ya, silakan Pak. Ya. Saya Pak beberapa kali ketemu dengan kalau misalnya kita di sungai di perkotaan gitu Pak. Iya. Itu biasanya di perkotaan itu kan sungai itu boleh dibilang bantarannya hilang Pak. Betul ya. Nah mungkin Pak, kemampuan kita untuk tetap menjaga adanya bantaran itu sehingga ada ruang seperti yang tadi disampaikan teman yang tadi, kalau mau ngangkut ngangkut material itu ada jalannya, lalu itu tuh bisa dijaga gitu Pak. Jadi kita tuh kebanyakan punya keterbatasan dalam menjaga ruang milik sungainya itu sendiri Pak. Ya. Jadi di banyak tempat saya lihat di Tegal misalnya, di Adiwarna itu di bantaran sungai dijadiin lapangan badminton dan kandang ayam misalnya Pak. Lalu di ujung sebelah sana udah ada kandang kambing. Lalu sebelahnya lagi mulai ada pondok buat mancing kayak gitu Pak. Jadi kita tidak bisa belum cukup mampu menjaga itu gitu Pak. Itu yang seringkali lolos. Nah kalau di perkotaan, di kota-kota kayak di Semarang misalnya Pak, bantaran Kali Beringin itu kan tipis sekali, sudah nggak ada lagi sekarang Pak. Betul Pak Biata, dibuka kameranya biar saya kayak tatap muka. Iya. Jadi kayak bantarannya tuh habis gitu Pak. Ya. Udah ketemu dengan rumah. Jadi waktu tahun 2018 atau itu di sebelah hulunya ada bendung kecil yang bocor atau pecah gitu. Perumahan isinya lumpur Pak. Ya. Itu langsung satu. Gitu. Jadi memang bantarannya hilang. Terus juga alur sungainya jadi nggak bisa bagus ya Pak ya. Ya. Kira-kira kemudian nanti minta tolong di ini kan. Lalu mulainya dari mana? Gitu lagi. Kita tetap harus cari solusi kan sih. Iya betul Pak. Karena kita di sini gitu. Iya, karena kita ngambil ini berarti harus ada solusi gitu. Kenapa Jepang bisa? Saya kira nggak bisa berdiri sendiri Pak. Betul. Gimana? Saya kira kita nggak bisa orang air saja yang menyelesaikan, nggak bisa Pak. Setuju. Planologi, politik. Politik ini yang paling berat ini. Iya, jadi, karena kita kan mesti mau gitu Pak ya. Tanpa harus ini kita. Artinya politik bukan berpolitik bukan Pak, tapi ada kemauan dari apa? Political will lah ya. Iya begitu maksudnya. Ya. Baik. Ini luar biasa Bapak-bapak, mohon tidak segan untuk membicarakan yang barangkali agak sulit, tetapi dalam rangka kuliah, dalam rangka di ruang studi, itu kita harus mencari solusi. Oleh saya sampaikan tadi,
perhatikan undang-undang, dan 25 tahun, atau bahkan kalau sekarang, ini semestinya undang-undang ini memasukkan ini juga. Gitu. Kalau belum, berarti 25 tahun ke depan. Ya, gitu deh, gitu Pak Pidatar. Confirm, saya ngerti. Jadi orang-orang yang udah tua yang sedang lihat ke lapangan akan mengerti, tambah pusing ya kemana ya, kumaha ya, gitu kan. Tetapi repotnya kita ditugaskan untuk memikirkan ini. Iya. Gitu. Repotnya gitu ya. Repotnya tapi ya dianggap sebenarnya kesempatan untuk beramal soleh lah gitu ya. Betul, betul. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya mengajak mahasiswa waktu itu S1 untuk mengambil ini jadi tugas. Tugas kelas cuman. Kemudian dihitung berapa sih kira-kira debitnya, yang curah hujannya berapa, debitnya berapa. Curah hujannya itu kurang lebih 15 kali rata-rata. Kalau rata-rata itu Indonesia itu 2.500 mm per tahun, dibagi 10 bulan misalnya, menjadi 240 misalnya gitu. 2.400 jadi 240 dibagi 10 bulan, dibagi lagi dalam satu hari 20 hari, jadi 100, jadi 12 ya, per hari. Dalam satu hari 4 jam, jadi 3 mm per jam rata-rata. Maka hujan ini mencapai 45-50 mm per jam. Jadi 15 kali, ya, 3 kali 15 45 mm per jam kurang lebih, itu turun di hulu. Nah, lebih repot lagi, ada debris flow, ada longsoran, ada erosi yang di daerah Cimenyan itu relatif gundul. Tanamannya tanaman kentang yang untuk produktif tapi sangat erotif, dan kemudian ada kayu-kayu yang terbawa, dan ketika sampai di sini itu kayak bendungan jebol. Gitu. Kita kalkulasi, kita perhitungkan kira-kira menjadi 3 kalinya. Jadi debitnya tadi udah 15 kali, dan kemudian tapi realitas yang sampai di sini itu kurang lebih 3 kalinya. Itu waktu itu saya perbandingkan dengan tadi, kalau dihitung dengan hidrologi itu ketemu X, ketika dihitung dengan luas basah sungai dan kemiringan sungai itu jadi 3 kali lipatnya, sehingga tekanan jadi besar, ya, dan kemudian datang bandang tadi sesaat tadi, maka kekuatannya jadi luar biasa. Betul, untuk desain biasa yang masih kuat itu masih bagus, artinya kualitasnya bagus, tapi yang kurang ini udah coba. Baik, jadi untuk seperti ini memang betul tadi kemudian bahwa bantaran sungainya udah tinggal 1 tahun, hampir di setiap kota bantaran sungai itu hanya return periodnya tinggal 1-2 tahun. Jadi artinya setiap tahun itu banjir. Jadi kalau datang banjir yang 10-20 tahun atau bahkan lebih lagi tadi, itu pasti kemudian ini menjadikan korban yang lebih luar biasa. Dan ini akan terjadi setiap saat karena situasinya, kondisinya seperti itu. Begitu ada hujan tinggi di hulu akan terjadi begini lagi. Lalu bagaimana ini? Ini yang menjadi PR berat. Saya pikir konsentrasi, saya kira PSDAT ini saya berharap bagaimana solusi banjir bandang. Jadi Bapak Ibu mohon mencari Kang Faisal, minta tolong diingatkan, mencari sungai masing-masing kotanya, kondisi banjir bandangnya seperti apa, dan coba dianalisis semampunya yang belum ada diasumsikan datanya, ya, diasumsikan datanya, dan kemudian dianalisis kira-kira, dan kemudian solusi Ipolexosbud Hankamnya, mungkin nggak sampai Hankam ya, Ipol politik ekonomi sosial, ya, termasuk political will dari everybody, itu seperti apa, untuk bisa membayangkan bahwa 25 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kalau masih mampu, itu ada bayangan bahwa kita bisa mengarah seperti bangunan yang ada di Jepang itu, dan juga bangunan di Belanda. Karena Jepang dan Belanda, terutama Jepang, Belanda juga di tahun 70-an banjir gitu. Jepang juga begitu banjir gitu. Di Marina Barrage di Singapura, Punten, apakah ada Bapak Ibu yang pernah ke Singapura lihat Marina Barrage? Apakah ada Bapak Ibu yang pernah ke Singapura lihat Marina Barrage? Nah, ini kalau ke Singapura tuh kalau pas nggak pandemi gitu, itu ada tiket yang harganya cuma 600.000 bolak-balik, Pak.
Pak Widatar pernah lihat Marina Barat? Pak Andi Pamungkas? Belum, Pak. Pak Widatar? Kemana? Ke luar negerinya ngelihatnya di mana? Saya paling ke Singapura, Pak. Singapura sempat mampir nggak Marina Barat? Atau ke mallnya? Sorry. Mainnya biasanya di sungai yang di kalau lupa namanya, yang ada banyak toko-toko makan yang dijadiin dijadiin wisata air gitu, Pak. Wisata air itu ya. Nah di Clarky kalau di Marinanya di ada Marina Bay gitu, ada Marina situ. Ya, Marina Bay. Itu di situ ada museumnya, ada yang kayak Duren itu ya, Pak. Ya. Itu ada museumnya dan ada bagaimana cerita Pak Lee Kuan Yew membersihkan sampah dulu. Sampai kemudian membuat museum, bukan museum, itu galeri itu. Galeri bagaimana Marina Barat bendung otomatis tadi berfungsi. Sehingga anak-anak bisa memperhatikan itu dan dia tahu, membuang sampah itu efeknya begini. Dan saya ikut kontribusi untuk tidak membuang sampah dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya teruskan dikit nanti kita ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu membuat hotline masing-masing dulu pribadi tentang banjir bandang di kotanya masing-masing. Ya, dan kemudian kira-kira targetan selesai 25 tahun ke depan itu master plan-nya seperti apa? Saya tanya dulu. Kira-kira 25 tahun ke depan seandainya Bapak Ibu jadi kepala dinas PSDA di Bandung ini selesai nggak? Saya tanya siapa jadi? Pak yang ada di sini, Pak Wisnu, Pak Widarta, Pak Andi, Pak Aris. 25 tahun ke depan kalau Bapak jadi kepala dinas PSDA di Bandung bisa selesai nggak ini? Oh enggak Pak, kalau sendiri susah Pak. Kalau saya sendiri Pak ya, saya pribadi kalau sendiri susah Pak, tanpa melibatkan instansi terkait. Loh iyalah, harus dengan terkait dong. Betul, baik pusat maupun daerah. Oke, sip kan. Mangga, kira-kira bagaimana melibatkan pusat dan daerah? Ya, misalnya sungai ini itu ada di Kabupaten Bandung Barat, ada di Kota Madya Bandung, ada di Kabupaten Bandung. Gitu. Nah, itu udah 3 DPR untuk memutuskan APBN. Ada di Provinsi Jawa Barat, ya. Ini masih ini. Kalau Citarum ada lagi provinsi tempat lain. Dan kemudian bagaimana master plan-nya membuat itu biaya bersama. Bagaimana ini bantaran sungai tadi Bapak sampaikan tadi, yang ini 1 tahun menjadi 100 tahun. Uangnya dari mana? Dan bagaimana menyadarkan orang-orang. Jangan-jangan Pak Aris punya rumah di sini nih. Jangan-jangan Pak. Jangan-jangan punya villa di atas di sana juga gitu. Nah, apakah rela itu dibongkar gitu kan? Dan pemerintah apakah kemudian berani konsentrasi dengan political will-nya tadi untuk bantaran sungai menjadi 100 tahun. Ya, sana. Dan kemudian bagaimana menghutankan kembali di hulu sana? Apakah yang punya villa mau dihancurkan, dirobohkan, berkorban agar dihutankan kembali? Atau dimodifikasi menjadi villa dengan rumah panggung, gitu kan? Kemudian dihutankan kembali dan seterusnya. Ini proses yang sangat panjang. Ini saya tinggal dekat sini Pak, ya di Kecam sini. Mata air yang dulu kami itu 24 jam itu mengalir, itu kami air bakunya, air minumnya dari sini. Sekarang tinggal setengah jam pagi, setengah jam sore. Tapi itu pun bersyukur karena berlebihan masih. Kami bisa membantu masyarakat 20 sumuran untuk dibagi mata airnya di sana. Dibuatkan 20 sumur karena tumbuh kampung-kampung memerlukan air. Itu masih cukup. Gitu. Nah, tetapi bagaimana mengelola hutan di hulu supaya mata airnya tetap jalan dan bantaran sungai semakin melebar, gitu kan? Saya kira-kira tidak ada yang punya cita-cita. Saya nanti kalau lulus TPSDA, lulus S1, saya akan tinggal di bantaran sungai. Kayaknya nggak ada Pak ya. Nggak ada cita-cita gitu, karena ekonominya tadi. Baik Bapak Ibu, saya teruskan dikit dan nanti minta tolong di pertangkuman dan buat hotline-nya. Saya teruskan sedikit dulu. Tidak kuat, memang terhantam ini daerah kecamatan, terhantam oleh air dan airnya amat ke atas. Jadi ada daerah yang jebol dan kemudian ada sampai dengan rumah roboh ya, karena memang tidak kekuatan sini. Baik, lihat kembali ke arah sana. Ini ada retaining wall yang jebol di sini dengan naik ke atas lumpurnya.
Mau diperhatikan ini rumah mewah, pemukiman yang agak lebih mewah daripada tadi. Tapi tetap saja kemudian berefek dan ya tentu akan terpengaruh. Jadi mau kaya mau miskin kalau sungainya lagi marah gitu lah bahasanya gitu, itu semuanya kena. Pakai mobil Mercy atau pakai angkot sama saja. Jadi tetap jadi air sampah itu adalah urusan bersama. Apapun agamanya, ini sendu kalau kayak gini. Apapun partainya, gitu kan? Apapun partainya, apapun agamanya, apapun rasnya, kita semua berurusan dengan air dan sampah. Maka kita sangat menghimbau everybody, terutama elit politik, ayo jangan berbedanya, jangan terlalu berlebihan lah, sehingga kita jadi bingung gitu kan. Sedangkan urusan kita demikian banyak. Sampah saja. Itu yang belum terkelola bisa menggunung atau bahkan masuk ke sungai ini dan seterusnya. Jadi saya berharap appeal saya ini bisa sampai dan Bapak Ibu tidak hanya sekedar saya akan selesai kuliah ini enggak, tapi Bapak Ibu punya tanggung jawab menyelesaikan ini dalam 25 tahun ke depan. Saya ingin membebaskan kota saya dari situasi ini gitu. Jadi motivasi utamanya di sana, sehingga outline-nya apa yang harus dilakukan. Tidak bisa sendiri ya udah pasti. Bahkan tidak bisa dinas sendiri udah pasti. Tidak bisa DPRD sendirian nggak bisa. DPRD ada sekian DPRD, DPR, bahkan sampai kemudian DPR pusat perlu bersama-sama mengetuk master plan untuk satu provinsi, satu kota, satu buah sungai untuk bisa seperti yang di Jepang. Seperti yang di Singapura. Kalau Singapura mereka kecil-kecil ya. Memang kita gede sekali, tapi kalau konsentrasi kita bisa. Nah, perbedaan-perbedaan oke lah kita satukan untuk ngurus sampah dan air ini. Saya kira kelengkapan saya sana. Nanti saya putar satu lagi yang di Jepang. Kita lihat di bagian ini. Palung sungainya sangat sempit. Dan karena itulah maka kemudian debitnya tidak bisa tertampung untuk jelajan yang besar. Di samping itu tentu permasalahan yang utama adalah penghutanan di bagian hulu. Saya tampung bikin retention pond, danau-danau penahan penampung air, dan juga di setiap rumah tentunya diharapkan ada sumur resapan, ada rainwater harvesting setiap rumahnya ada, sehingga mengurangi jumlah debit yang masuk ke sini. Agung Yono melaporkan dari Jati Handap tanggal 22 Maret 2018. Terima kasih. Ya, ini 2018 dan turut-turut 2019, 2020 kemarin sudah kejadian. Saya kira hampir setiap tahun begitu pas musim penghujan turun dengan intensitas tinggi, probabilitas seperti ini akan terjadi. Dan ada yang membawa korban, ya, yaitu mobil-mobil terbawa dan seterusnya. Baik. Saya teruskan sekarang yang di Jepang tadi ya, dari sini ada di sini. Bapak Ibu yang sudah melihat sambil menunggu, Bapak Ibu yang sudah melihat film yang di Jepang, ada komentar? Sambil saya cari filenya. Yang sudah melihat, ya silakan. Jadi gini Pak, yang Jepang itu mungkin kan pengelolaan sungainya itu terpadu Pak, karena di situ sudah ada bantaran, juga di situ sudah ada pengelolaan untuk masalah sempadan sungainya juga Pak. Karena yang saya lihat sih, saya kan pernah ke ke hulunya Ciliwung Pak, di puncak sana Pak, yang sekarang terjadi banjir bandang itu Pak. Saya dulu waktu itu pernah melakukan sosialisasi tentang sempadan Pak, kan karena kita kan dari pusat itu harus memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya sempadan sungai di daerah-daerah hulu sungai, karena nantinya itu nanti bisa mempengaruhi ke hilirnya dan juga mempengaruhi yang di hulunya sendiri Pak. Jadi waktu itu saya pernah bilang di sana itu bahwa sempadan ini penting karena sempadan ini merupakan daerah sungai itu bergerak ke kanan kiri maupun daerah sungai di mana sungai itu bisa bernapas lah istilahnya seperti itu Pak.
Ya. Tapi yang kenyataannya di lapangan itu bahwa di sana daerahnya sudah tertutup dengan pemukiman, sudah tertutup dengan villa-villa. Nah, dan kita pas melakukan penyuluhan pun juga kita tidak bisa terlalu fokus karena yang ada di sana bukan pemiliknya, Pak, tetapi adalah penunggu-penunggunya, Pak, penjaga-penjaganya. Ya, itu dia. Nah, Jadi itu dia ketika kita sosialisasikan ke sana dan kita sulit gitu untuk untuk lebih fokus ke dalam itunya, Pak. Jadi menurut saya sebenarnya faktor sosial juga, Pak. Kalau kita udah ngomong masalah pemerintah sudah melakukan, tetapi di masyarakatnya juga masih belum sadar-sadar juga, itu sulit, Pak. Repotnya, Pak, kita terlanjur bertanggung jawab karena mengambil risiko untuk mempelajari MPSRIA. Nah, gitu maksud saya. Gitu. Dan kalau PSDA tidak bisa mencari jalan, sedangkan pemikiran saja, lalu siapa lagi? Gitu. Jadi tetap PR harus kita lakukan. Seperti Bapak tadi, Pak Aris, Pak Wisnu tadi, Bapak juga nyadari. Tapi tidak ada alternatif bahwa kita harus mencari titik tembusnya. Nah, salah satunya political will tadi. Political will, jadi yang kata DPR di setiap kabupaten. Katalah gini, sorry, saya biar tapi silakan Bapak Ibu kalau punya alternatif solusi lain yang lain. Misalnya di Cikapundung seperti ini gitu ya. Itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Maka bupati yang terpilih, DPR yang terpilih harus sepakat untuk bisa membuat master plan bersama dengan Kota Madya Bandung, dengan Kabupaten Bandung. Diusulkan bersama-sama dengan DPR di Provinsi Jawa Barat. Usulkan lagi juga ke Bappenas, diketuk pula oleh DPRD pusat bahwa kita punya pilot proyek satu sungai agar bisa jadi contoh untuk menyelesaikan dari politik, sosial, ekonomi, budaya, itu kita lakukan. Seperti juga Lee Kuan Yew, seperti juga Jepang yang pada tahun 70 banjir. Bagaimana langkah-langkahnya? Maka silakan untuk terbang mencari informasi bagaimana Jepang bisa menyelesaikan itu, bagaimana Lee Kuan Yew bisa menyelesaikan itu, bagaimana Pak Mahathir bisa juga, maksudnya sebagai figurnya bisa menyelesaikan itu. Demikian Pak, saya silakan sekarang yang di Jepang. Semuanya, ini kita di salah satu sungai di dekat stasiun Statenju, di dekat Kashiwa, Tokyo. Kita lihat ini pemandangan yang luar biasa. Ya, di sana ya, transportasi di sana ini rel kereta api saja sampai ada 3 kalau nggak salah. Kalau Shinkansen dan kecepatan pesawat itu setiap 15 menit, maka transportasi menjadi terselesaikan. Kalau kita Bapak-bapak yang dari Semarang gitu ya, dari Jogja, Solo, mestinya normal pakai bus itu 8 jam, maka bisa ditempuh dengan kereta cepat Shinkansen ini kurang lebih hanya 2 jam. Ya. Dalam realita kalau Lebaran, saya pernah sampai dari Bandung ke Solo itu 36 jam. 36 jam untuk sampai sana. Betapa hilangnya energi kita karena permasalahan transportasi juga. Jadi luar biasa. Jadi ini sungai, bantaran sungai juga transportasi ini yang realitanya di situ. Baik, saya teruskan dulu. Jembatan kereta api yang kereta api lewat setiap saat, demikian banyaknya. Kemudian di situ ada lapangan sepak bola, lapangan sepak bola yang dipakai untuk orang dewasa. Ada yang pernah naik Shinkansen, Bapak Ibu? Cita-citakan ya, adik-adik juga yang baru lulus, saya ingin satu kita naik Shinkansen. Dan saya ingin Indonesia transportasi publiknya juga bisa. Sekarang lagi Bandung Jakarta, tapi terlalu dekat itu, mestinya Jakarta Surabaya gitu ya. Di Jakarta Bandung belum sampai puncak, pesawat udah turun lagi. Gitu nanti macet di Bandungnya, macet di Jakartanya. Tapi itu awal yang baik. Tetapi kita berharap lebih lagi air, transportasi publik itu bisa mendapatkan solusi. Ini juga tidak mudah. Political will berhadapan dengan industri mobil juga berat sekali. Saya ingin sampaikan, industri mobil pasti tidak rela kalau pertumbuhan industri mobilnya menurun karena tidak dibangunkan jalan tol dan dipindahkan ke kereta. Itu politik dagang sudah ke sana. Itu politik dagang.
Nah, bagaimana mungkin kita bisa? Nah, maka harus memang bersama-sama. Satu kata Pak Profesor Sansaki, itu saya ajak naik mobil saya, Vios, mobil saya Vios, Pak. Vios, tapi kalau saya namanya Vios gitu. Itu dia tanya, ini mobil kamu? Ya, that's my car. Oh, that's good. You know, I don't have a car. Dia tinggalnya di Tokyo, dia ngajar di Yokohama, dia nggak punya mobil. Padahal dia profesor yang keliling ke dunia, dia ke Indonesia berapa kali. Kenapa? Karena lebih enak pakai kereta. Saya duduk di kereta, diam sambil baca, kadang ketiduran. Itu dari Tokyo ke Yokohama, bolak-balik. Itu lebih enak, lebih nyaman. Belum lagi parkir mobil di apartemen, 24 jam, 12 jam, itu harganya sekian. Pajaknya sekian. Saya pernah nanya, Pak bisa nggak pajak mobil itu atau harga mobil jadi 5 kali gitu ya. Nah, yang 4 kali itu adalah untuk membangun sarana prasarana transportasi. Kita di Indonesia belum bisa. Politik pajak juga begitu. Karena pajak kita masih menjadi satu. Politik pajak misalnya pajak kendaraan itu untuk perbaikan transportasi, pajak tadi yang membelakangi rumah dan menghadapi rumahnya menghadap sungai tadi khusus untuk air, maka akan kembali dengan ini. Tapi kalau pajaknya jadi satu kayak kecemplung dan kita nggak tahu dipakai apa. Belum kalau ada Gayus. Maaf, Gayus sudah diputuskan bersalah, jadi saya ingin berani menyebutkan. Saya ikut mengajar pendidikan anti korupsi. Belum kalau pajaknya ada Gayus-Gayus yang lain. Jadi luar biasa PR kita. Maka Bapak Ibu mohon bisa menangkap situasinya dan bagaimana semangat berkorban kita, walaupun barangkali usia kita nggak akan selesai, tetapi bisa diwariskan kepada adik-adik kita. Oke, teruskan. Ada yang dipakai untuk remaja, ada yang anak-anak dan seterusnya. Dan kan ada taman-taman di sepanjang bantaran sungai ini. Bantaran sungai ini didesain dengan return period yang 100 tahun. Ini dia, kita lihat ini dia kita lihat ini master plan-nya. Jadi side plan lah ya, side plan dari ini sungainya. Ya, Bapak Ibu, saya kira nanti silahkan diteruskan. Tadi saya bilang tanya jawab dari mana mulainya, kemudian membuat master plan, keluar side plan, dan tentu membangunnya bertahap untuk menyediakan sesuatu baik untuk banjir maupun bagi masyarakatnya untuk bisa bahagia gitulah ya. Jadi silakan. Ini master plan bantaran sungai ya Pak ya? Bukan kawasan pemukiman sendiri ya Pak ya? Saya kira saya tidak melihat detailnya, tapi di sini untuk bantaran sungai itu side plan-nya Pak. Ya. Ini dijadiin open space public gitu kali ya Pak ya? Ya, jadi boleh dipakai lapangan, boleh dipakai parkir, boleh dipakai gudang, tapi tidak ada pemukiman, tidak ada yang tidur, yang kemudian kalau tengah malam banjir terbawa seperti yang terjadi di Bandung, di Jumberung gitu. Baik Pak. Nanti silakan sekali lagi cari di kota masing-masing untuk studi kasus sebagai tugas besar Bapak Ibu untuk bisa saya 25 tahun lagi akan berusaha menyelesaikan, merubah itu dari seperti yang ada sekarang, seperti di Bandung dan sebagainya menjadi seperti yang di Jepang ini. Bantaran sungai ini, ini ada jalan inspeksinya, kemudian ini ada tamannya, ada lapangan sepak bola, A, B, C, D, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya kalau lagi pas ada kesempatan, lagi ke luar negeri, saya cita-cita saya, sampai istri saya juga protes gitu. Bapak ini ke sungai aja gitu. Ini baru kemudian kerasa saya kesempatan itu bermanfaat seperti ini. Ini saya setelkan di depan rekan-rekan mahasiswa baik S1 maupun S2 bahwa hal yang seperti ini seolah-olah sederhana tetapi ternyata sangat complicated. Jadi sekali juga Bapak Ibu ketika lagi jalan
Ada satu mohon dipotret, dibuat video, kemudian menjadi memori untuk nanti dipelajari. Baik, waktunya saya kira masih ya kita sampai jam 12 kurang 10. Ada usulan, ada ini untuk ada pertanyaan kira-kira tugas besarnya seperti apa gitu, PSDAT. Izin bertanya Bapak. Mangga, dengan Ibu siapa nih? Saya Ibu Putit. Ibu Putit, mohon kameranya Bu. Saya. Oke, Pak. silakan. Kalau misal di kotanya nggak ada kejadian banjir bandang itu bisa pakai kota lain gitu Bapak? Bisa, ya. Ini hebat Ibu. Ibu di kota mana Ibu? Saya asalnya Blitar sih Bapak. Blitar ya, Blitar. Gitu, nggak ada sungai. Karangkates itu di mana tuh? Di Blitar ya? Karangkates itu Malang, Pak. Malang sih Pak. Malang ya, nggak ada Blitar ya. Mangga, kalau nggak itu yang Surabaya gitu. Kayaknya data yang banyak kayaknya di Surabaya. Mangga silakan. Kalau bisa sih tidak sampai apa? Ya, Kang Faisal minta tolong bantu nanti. Mau masing-masing mengusulkan dulu. Mengusulkan dulu masing-masing PM. Kirimkan lokasinya di mana. Kita lihat ini. Mohon maaf Pak, ini di luar Citarum Pak ya. Citarum terlalu mewah ini Pak. Kereta api lewat setiap saat. Minta tolong ini suaranya masuk ke mic. Minta tolong timut. Ibu siapa? Bapak siapa? Pak Bernard. Pak Bernard Sena. Ya. Pak Bernard suara YouTube. Ya, terima kasih Ibu Putit. Jadi silakan mencari di tempat lain, tapi mohon PM kirimkan dulu ke saya dan Pak Faisal, biar nanti Pak Faisal dan saya meinikan Ibu A lokasinya sungai mana, Ibu B apa A lokasinya di mana. Gitu ya Bu Putit ya. Ibu Putit dari mana S1-nya? Saya ITS Bapak. Dari ITS ya. ITS kayaknya banyak ya Surabaya ya. Saya itu bagus Bu Risma ya. Sekarang pindah ke Jakarta. Itu saya kira banyak ini, ya, tapi silahkan nanti dicari salah satu. Kan mestinya banyak ya ruas-ruas sungai di mana. Baik, Bu Putit, terima kasih. Silahkan ada pertanyaan lain. Jadi terkait dengan outline seperti apa? Mudah-mudahan minggu depan sudah ada lokasi dan kira-kira outline-nya seperti apa. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Agung izin bertanya Pak. Mangga. Iya, Pascal Tando izin bertanya. Apakah harus ini Pak banjir bandang gitu? Boleh nggak banjir aja gitu? Karena mungkin banjir masalah yang lebih umum di Indonesia dibandingkan banjir bandang. Ya, ada sesuatu masalah sosial yang lebih ketika banjir bandang terjadi. Kalau banjir biasa itu biasanya airnya naiknya sedikit-sedikit dan orang kemudian bisa siap-siap atau menyelamatkan diri. Di banjir bandang sudah situasi di mana curah hujannya tinggi, hulunya tidak terkelola dengan baik, bisa jadi ada illegal logging, ya, seperti di Medan di mana Bohrok waktu ya, itu juga seperti itu lebih kelihatan. Jadi kayu-kayunya ke bawah dan kemudian tertahan di palung sungai yang sempit dan terbendung gitu ya. Kita terbendung tuh airnya numpuk. Nah, ketika airnya numpuk tadi, bendung buatan kayu-kayu sampah tadi tidak kuat, maka dia melimpas ke bawah dengan kecepatan volume dengan momentum yang besar. Jadi bila ada, usahakan ada banjir bandang, sehingga masalah sosial ini, korban jiwa ini menjadi perhatian kita semua, sedemikian sehingga awareness tinggi. Gitu Pak Pascal. Nah, mangga silakan yang lain, ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak. Mangga Pak Andi. Pak. Ya. Iya Pak, ini masalah lokasi Pak. Ya. Kan saya mungkin dan teman-teman yang lain kan banyak kan di Jakarta Pak. Ya. Pasti kan juga ngambilnya banyak kan mungkin di Ciliwung gitu Pak. Nanti kalau misalnya sama itu seperti apa Pak gitu loh lokasinya Pak. Maka nanti diajukan dulu. Kalau bisa cari yang spesifik. Kalau yang sama kayaknya nanti bakal di home pimpah deh gitu. Home pimpah hilang gandreng apa istilahnya itu. Sweet ayo menang-menang gitu. Maka kalau yang sendiri yang khusus itu akan spesifik, tapi begitu ada yang sama nanti di home pimpahkan gitu. Umpah liung gandreng apa itu istilahnya sweet ya.
Maka Pak Andi tentu karena memang kalau satu kelas sama jadi satu nanti kan. Kalau 4 orang sama jadi 4 orang jadi tidak beda. Maka ini kan aja dulu. Masing-masing diupayakan mengusulkan topiknya. Yang satu langsung setuju situ. Nah yang ada kembar nanti kita diskusikan. Gitu Pak Andi Pamungkas. Nuhun. Nggak usah. Insya Allah ada solusi semuanya. Ya, Bu Putit, silakan. Izin bertanya, Bapak. Kan saya kebetulan ini kan tesisnya kan di Ambon. Nah, kebetulan di sana kan ini banjirnya banjir flash flood gitu loh, Bapak. Kalau saya pakai itu sekalian boleh nggak, Bapak? Maka silakan dibuat alternatif, gitu, Bu. Oh, iya. Dibuatkan alternatif itu, satu ini, satu itu, gitu. Nanti biar saya dan Pak Said Faisal mendiskusikannya. Gitu, silakan. Oh, iya. Ya baik aja. Gitu. Oh ya Bapak, berarti yang tugas hari ini kita hanya mengumpulkan rangkuman ya Bapak ya? Sekarang hari ini rangkuman ini, pointer tadi apa-apa. Kemudian untuk pekan depan, itu outline-nya Bu. Topik dan outline. Oh. Ya, topik dan outline. Gitu. Sudah sebelum kelas mohon dikirimkan dulu. Bagus kalau sore harinya, skor sehari sebelumnya, ke saya dan Kang Faisal. Dan nanti kemudian bisa kita bahas gitu. Terima kasih Bu Putit ya. Terima kasih Bapak. Mangga Bapak yang lain, Pak Kang Faisal ya. Ya Pak, ini saya mau laporkan dari saya dulu. Ini masih ada beberapa yang belum mengisi tes DISC. Ini tinggal sedikit sih Pak. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang dari 33. Yang belum itu Pak Aris, kemudian Eriani, Bayu, Pak Uzair, Rivia, Pak Uzair sudah atau belum ya? Dan Zerha. Maka ini yang belum minta tolong diselesaikan. Sekarang mungkin konsentrasi situ sambil kuliah itu biar bisa dikirimkan ke kami gitu. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak Faisal tadi apa? Itu tes DISC, free test itu ada yang belum mengumpulkan 8 atau malah jangan belum tahu. Silakan Pak Aris, kenapa? Tahu nggak? Ada tes itu. Mohon maaf Pak, belum tahu. Ya, jadi di grup WhatsApp itu yang harus dibaca. Oh iya, ya. Ada DISC free test. Lakukan DISC free test dari internet. Cari DISC free test di internet kita ada, lakukan tes, diisi, kemudian hasilnya kirimkan ke Kang Faisal dan saya. Itu masih 8 orang. Mohon dibaca lagi, Pak. Oh, udah dikirimkan sini ya. Pak Yudo, Pak Irfan, Muhammad Rizky, Aris, Siti, Erliani, Bayu, Muhammad Zair, Livia, Zerha. Belum mengirimkan hasil tes DISC. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak ini? Apa sih itu? Ini Pak, mau bertanya. Iya. Silakan. Ya, saya Panji. Mau tanya Pak, kalau untuk yang pemilihan lokasinya, misalkan contohnya banjirnya bukan banjir bandang, tapi warga terkena dampaknya, kayak rumahnya kerendam, sama ada konstruksi yang rusak, terubuh kayak yang Jati Handap itu Pak. Bisa tidak? Maka silakan dibuat alternatif 1 yang itu artinya kedua kalau ada banjir bandang diprioritaskan Pak. Ya, jadi ya prioritaskan banjir bandang. Nanti silakan. Katakanlah punya poin besar lah gitu ya di banjir bandang tadi. Maka Bapak-bapak yang belum mengisi DISC, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Maka terima kasih Pak Panji. Kita absen saja. Pak Yudo, Pak Irfan, Pak Rizky, Pak Aris, Ibu Siti, ada kesulitan atau bisa? Eriani, silakan ada pertanyaan, ada yang belum isi di IC sini dulu. Ibu Siti Nur, gimana Bu? Sudah keluar? Sudah Pak. Sudah. Okay. Sudah. Ibu apa ininya hasil tesnya? Tadi sih sebentar Pak. D itu D Pak hasilnya. DISC. Jadi yang terbesar yang mana? Yang terbesar? Saya juga kurang begitu paham Pak. Yang terbesar mana itu? Yang terbesar?
Saya yang D. D, oke, ya. Uh-uh. Ya, dengan begitu Ibu nanti, jadi ini untuk adik-adik yang di ITB, itu waktu tingkat 1 sudah dites. Dan kemudian diharapkan praktikum dengan dirinya. Nah, Ibu kalau D, kalau sama, Ibu sudah punya suami? Belum, Pak. Belum. Ya sudah, agak susah nih. Bu Putih sudah punya suami? Belum, Bapak. Belum juga, Pak. Ya, dan ini kesempatan nyari di sini kalau gitu nih. Amin, gitu ya. Nah, saya nanya siapa nih yang sudah ya? Pak Aris, kayaknya Pak Aris sudah. Nih, Pak Aris lagi ngisi sekarang ya. Pak Aris, Desi lagi ngisi? Ya. Iya, Pak, lagi ngisi, Pak. Lagi ngisi, oke. Dikliknya hijau, Pak ya? Maka silakan. Ini di konsentrasi itu dulu. Pak Wisnu udah punya istri? Sudah, Pak. Satu orang anak, Pak. 1 tahun setengah. Putri, setengah. Pak Wisnu, hasil tes DSC-nya apa? Ini saya masih mengisi, Pak. Tadi saya pause sebentar, saya ngerjain rangkuman, Pak. Oke. Rangkuman sudah saya kirim. Oke. Pak Wisnu ngerjakan terus, DSC-nya teruskan. Ya, mangga, silakan. Saya pengen tanya nih yang tapi nanti aja deh ya. Oke, saya teruskan dulu. Maka yang belum ada pertanyaan tentang DISC, silakan. Lagi ngisi semuanya? Oke, bagus. Baik, ya waktunya masih 10 menit lagi. Silakan DISC dan tugas. Minta tolong kalau ada pertanyaan, konsentrasi sana. Yang sudah mengirimkan, kalau ada pertanyaan, silakan. Yang sudah mengirimkan DSC, ada pertanyaan? Selain, silakan, siapa? Pak Andi Pamungkas. Pak, itu DISC itu apa? Untuk apa sih, Pak? Ininya, Pak, nantinya. Ini jawabnya gini, Pak. Jawabnya ada deh, gitu. Ada deh, gitu. Pak Andi sudah punya istri? Anak sudah 2, Pak, istri 1. Alhamdulillah, Pak. Istri 1, anak 2 ya cukup, Pak, itu kan. Ya, susah ngurus 1 juga susah kan, Pak. Bapak dari tes di IC-nya apa? Ketemu apa? S, Pak. S, nah bagus. Kalau S biasanya pasangannya istrinya D atau E. Betul. Oh, gitu, Pak. Oke, saya nggak ngerti itu untuk apa ya, Pak. Ya, jadi baik saya uraikan, Bapak Ibu sekalian, Pak Andi dan kawan-kawan. Yang di TPB, yang di sini kita, saya ikut jadi pelatihnya juga di ITB untuk tes strategi sukses dan menggunakan DISC ini. Jadi ini psikotes untuk memahami karakter kita. Ya. Orang yang D-nya kuat, dia punya komen kuat, punya sering merintah-merintah, nyuruh-nyuruh. Orang yang I-nya kuat, dia jadi influencer, kayak Dokter Tata gitu kan, mereka suka di YouTube ya, Dokter Tata influencer gitu. Maka para influencer itu biasanya punya YouTube, punya apa untuk menginfluence, mempengaruhi orang lain. Nah, yang punya S kuat, yang S-nya kuat, biasanya dia stabil, ya stabil, cool gitu kan, steady gitu kan. Yang C-nya kuat, dia teliti, dia suruh ngurus uang gitu akan pinter gitu. Nah, dalam organisasi perlu ada kombinasi itu semuanya. Ada yang D-nya kuat, dia sebagai pemimpin. Pemimpin tidak berarti kemudian dia lebih dari yang lain, enggak. Dia tetap dalam satu tim. Pemimpin kuat tapi uangnya amburadul, yang ngurusnya kan enggak benar gitu. Maka harus ada pemimpin yang kuat, tegas. Ada influencer yang mendeklarkan menjadi PR keluar, itu yang kemudian I influencer. Kemudian ada S steady yang kuat, orang sekretariat yang diem duduk di belakang meja, dia bisa jadi kepala bidang perencanaan, dia teliti dengan angka-angka, dia sabar di belakang meja. Ada orang yang nggak sabar di belakang meja, pengennya ke lapangan aja. Gitu.
Nah, kebalikannya ada yang di belakang meja, dia dengan buku-buku, dengan tulisan, dengan gambar-gambar. Gitu. Dan kemudian ada lagi orang yang sangat teliti tentang keuangan tadi, C tadi. Nah, keempat unsur tadi dalam sebuah organisasi diperlukan agar organisasi tadi bisa berjalan uangnya. Pemimpinnya tegas, bisa segera bertindak, kemudian influencernya juga tahu arah perusahaan organisasi kemana, meyakinkan orang lain, dukunglah perusahaan kami. Gitu. Kemudian ada orang sekretariat yang datanya lengkap. Begitu pemimpin mau ngomong, saya besok dipanggil DPR. Saya besok ini itu, maka saya minta datanya, bikinkan PowerPoint, jadi oleh sekretariat tadi. Ada Pak. Gitu. Sebentar, ada uangnya berapa nih? Kita mau tender nih, nih. Ntar Pak, jangan itu Pak, itu uangnya nggak cukup. Yang uangnya yang aman sekian. Ya, dengan memahami diri kita masing-masing DISC, maka organisasi kita menjadi bisa berjalan dengan baik. Di tengah masyarakat kemudian kita juga bisa menempatkan diri. Oh, Bapak itu kayaknya D-nya kuat. Udah kalau dia ngomong diam sajalah gitu. Dengarkan gitu kan. Atau misalnya kalau kita Pak ini S-nya kuat, istri D-nya kuat. Siapa yang D-nya kuat? Bu Putit atau Pak Bu siapa tadi? Kalau Bu Putit lagi rame ngomong, diemin aja, dengerin aja. Ya, dengerin itu. Karena dia lagi berbicara, berkicau gitu kan. Dengarkan dengan baik. Ini Pak Andi gitu, kalau Ibu lagi gitu, dengarkan saja. Oh, begitu ya, Bu. Ya semengko gitu. Ya, tapi dijalankan, nanti jangan diabaikan. Marah pula itu nanti kan. Gitu. Nah, itu menjadi hubungan kita jadi harmonis. Insya Allah. Ya. Saya usia sana 61, istri saya 60. Semakin ke sini baru menemukan perbedaan-perbedaan itu. Dan justru harus menemukan perbedaan itu karena hakikatnya kita berbeda. Kenapa? DNA kita berbeda. Coba kecelakaan pesawat itu kan tesnya pakai DNA tuh. Kalau DNA-nya sama bingung gitu. Allah menciptakan kita berbeda. DNA-nya berbeda. Maka biarlah istri begitu, saya begini. Aku begini, engkau begitu, sama saja gitu. Kata lagunya begitu ya gitu. Nah, dengan begitu sinergis gitu. Kalau lagi ngomong banyak gitu ya dengerin ya nanti ya gitu. Dan seterusnya, dan itulah maka DISC tadi diperlukan. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak cukup dengan penjelasan saya, tentu sangat sedikit. Saya bukan psikolog, saya bukan orang yang latar belakangnya cukup untuk ini itu. Tapi mohon cari di internet apa itu DISC, apa hubungannya dengan organisasi, apa hubungannya dengan kedamaian keluarga. Gitu Pak Andi, saya kira cukup sementara. Saya eksitunya. Selamat menikmati indahnya perjuangan buat kawan-kawan yang masih muda. Siapkan dirimu dengan baik. Ya, siapapun suami istri nanti terima dengan masa syukur dan sabar. Oke. Baik, Kang Faisal masih ada lagi? Sudah masuk semuanya di DISC? Yang 100 tahun. Ya, sedangkan kalau Cikapundung itu 1 tahun, ini setiap tahun banjir. Ini 100 tahun banjir sekali, masih bisa menampung ini. Tinggal 3 sih, Pak. Oke, terima kasih. Tapi 3 dari 33, Pak. Luas, bisa dipakai untuk keperluan publik, baik taman, baik olahraga, ABCD tadi, sampai dengan jalan-jalan infeksi. Dan sedemikian sehingga jalan bertambah panjang, taman bertambah banyak, dan daya tampung dari sungai juga semakin besar. Demikian Agung Yono melaporkan dari Tokyo 23 Maret 2017 khusus untuk para mahasiswa pemuda masa depan, pemimpin masa depan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya kira nanti oleh-oleh Kang Faisal kita tunggu yang dari Amerika. Amin, insyaallah. Baik. Mute Pak, mohon izin Pak, mute. Jadi orientasi dalam kuliah ini pengembangan sumber daya terpadu, perlu ada contoh kasus spesifik yang kemudian kita bisa praktikum di situ. Satu. Nah, masing-masing harus punya semangat untuk berkorban, berbakti. Bapak Ibu, setiap orang pasti perlu uang.
Setiap organisasi pasti perlu uang. Dan repotnya, kalau dihitung keperluan uang, tidak akan pernah ada orang yang mengatakan cukup. Ya. Kecuali kemudian bersyukur. Gitu. Nah, sekarang kalau pribadi-pribadi kita sudah sedemikian banyak nikmat yang kita terima, bagaimana kita publik tadi merasakan kenikmatan hasil pemikiran kita. Kebetulan kita di sipil air, ya kita konsentrasi dua, sampah air. Ya. Sampah air yang kemudian mencegah banjir dan kemudian menyediakan air baku. Ya, dari rainwater harvesting, sumur resapan, kolam taman rumah, kolam taman kompleks, sampai dengan retention pond di drainase primer di kota kita. Marilah kita dorong terus sebagai drainase ramah lingkungan. Jadi judulnya drainase ramah lingkungan. Secara terpadu kita hubungkan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, dengan sains, teknologi, seni, dan manajemen diusulkan untuk jangka waktu panjang, 25 tahun. Siapapun presidennya, siapapun gubernur, bupati, wali kotanya, tidak akan pernah bisa membangun sendiri. Dia harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seluruh anggota partai, seluruh agama, seluruh ras, bahkan dengan masyarakat, bahkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, sampai yang punya villa-villa. Harus kita yakinkan semuanya tadi, bahwa kalau kita ingin bahagia bersama, ayo kita rencanakan jangka panjang, 25 tahun, dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, bahkan pertahanan keamanan menjadi satu sistem bersama-sama dengan sains, teknologi, seni, dan manajemen. Kita bisa technically itu sederhana. Tapi yang berat adalah nafsu kita ketika kita menginginkan proyek, ketika kita menginginkan untung besar, ketika inginkan kita menang dalam pemilu, ketika kita ingin merasa hebat sendiri. Tidak. Kita harus kerjasama semuanya dalam DISC tadi, bersama-sama untuk merumuskan master plan tadi. Maka dari pribadi-pribadi mohon kerjasama dengan semangat yang baik. Kemudian nanti dibentuk kelompok DISC, hasil tesnya itu saling mengenal. Oh, yang D itu seperti ini. S seperti Pak Pamungkas, Pak Diwakas begini. Yang D seperti tadi Bu, sampai begini. Ayo kita saling mengenal, kita mempelajari, nanti bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga maupun di dalam organisasi kepemerintahan kita. Terima kasih, pesan saya demikian. Sampai ketemu pekan depan dan selamat menikmati indahnya perjuangan. Mohon dibuat rangkumannya yang sekedarnya sekarang, tapi outline sama topiknya dikumpulkan pekan depan. Syukur sudah dalam bentuk outline proposal yang bagus untuk ini ya, sehingga kita ada langkah lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nuhun. Maka silakan Kang Live. Saya beres-beres dengan Kang Sari, Kang Faisal. Titik saya pause atau diberhentikannya di mana? Oke. Satu sungai di dekat stasiun Statenju, di dekat Kashiwa Tokyo. Kita lihat ini pemandangan yang luar biasa. Ya, di sana jembatan kereta api yang kereta api lewat setiap saat, demikian banyaknya. Kemudian di situ ada lapangan sepak bola, lapangan sepak bola yang dipakai untuk orang dewasa, ada yang dipakai untuk remaja, ada yang anak-anak dan seterusnya. Dan ada taman-taman di sepanjang bantaran sungai ini. Bantaran sungai ini terima kasih semuanya. Didesain dengan return period yang
100 tahun. Ini dia, kita lihat cukup.